Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kataba alaina as-siyam wa sababan min asbabi ghufraniz zunubi wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibud darajatil ula wal maqamatil izam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhur wal ayyam, amma ba'd. Yang saya hadirin hadirat, shaimin shaimat, saudara-saudaraku jamaah sholat zuhur dan i'tikaf serta kajian Masjid Wisma Bakri, Anda adalah calon-calon penghuni surga. Tidak perlu lama-lama, kajian kita surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 19, agar nanti ya, ada manfaat yang kita bisa dapat dengan i'tikaf kita saat ini. Sebelumnya saya mengajak semua yang hadir untuk sehat ala Quran. Mau nggak? Mau. Iya, sehat ala Quran menurut guru-guru saya. Karena kalau kita belajar Al-Quran, kita itu harus punya sahadat. Tidak boleh sendiri. Di zamannya saja Rasulullah itu hanya mengangkat dan memilih 4 sahabat dijadikan sebagai guru bagi sahabat-sahabat yang saat itu kurang lebih sekitar 150.000 sahabat. Tidak banyak diangkat menjadi guru untuk kalangan sahabat. Hadisnya khuzul Qur'ana min arba'atin, pelajari Al-Quran dari 4 orang ini, kata Nabi. Min Abdillah bin Mas'ud. Yang pertama bin Mas'udillah, bukan Abdullah, karena memang redaksinya sedang jar. Salim Maula Mu'az bin Jabal. Yang keempat Ubay bin Ka'ab. 4 orang yang saya sebutkan, yang terakhir Ubay bin Ka'ab adalah sahabat pertama yang menjadi imam dalam pelaksanaan sholat tarawih berjamaah. Sekarang gampang sekali kita ingin tahu tentang Islam. Tetapi karena dalam Sahih Bukhari, inna hazal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Ilmu itu adalah agama. Maka kata Nabi, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, dari siapa kamu mengambil agama tersebut. Baik, kita sehat dulu cara Quran sebelum kita baca Az-Zariyat. Nanti baru kita kaji. Setuju ya? Sama-sama. Allahu Allahu Allah. Saya tanya, Lafzul Jalalah huruf akhirnya kan H besar, itu dadanya bergetar kan? Innamal mu'minuna allazina idza zukirallah
Allah disebutkan wajilat qulubuhum. Jadi H itu di sini H besar. Itu bisa menghidupkan sel-sel saraf yang mati. Semua penyakit termasuk kanker alias kantong kering. Gak percaya nih Ustaz bercanda? Tidak. Karena nanti ada konsep dalam Islam min haitsu la yahtasib. Rezeki dari jalan yang tidak diduga. Kalau gaji mah udah kelihatan, betul kan? Yang penting barokah. Amin. Buat apa gaji 5 juta tidak barokah? Lebih baik 50 juta berkah. Allahu Allahu Allah. Yang kedua, Allahu Allahu sampai sahabat. Ya. Sudah hafal kira-kira nadanya? Ayo, belum? Ulangi lagi. Sampai jam berapa? Masya Allah. Terus bercanda Ustaz nih. Terus coba saya kepingin kompak supaya enak bulan puasa, ngapain kita mau jaim-jaim terus? Kalau terus anggap aja saya taksi. Kalau taksi jalan terus, argonya tak jalan. Santai-santai aja. Saya alhamdulillah Pak, saya sampai sekarang jadi imam khatib di istana dan pernah dipecat dari zaman SBY. Ya, sampai sekarang. Dan itu salah satu nikmatnya saya jadi ustadz, jadi guru ngaji dari zaman SBY sampai sekarang jadi imam khatib. Alhamdulillah. Kalau saya mau Pak, tahun 2014 saya tempel terus Prabowo, tapi saya nggak mau lagi itu. Lihat di YouTube, siapa yang buka deklarasi Prabowo 2014? Masih ada di YouTube nama saya dan wajah saya. Beneran. Bahkan saat itu saya dijanjikan, lihat di YouTube Casey Bro, kalau saya menang kata presiden yang sekarang, kata Prabowo, Pak Kiai salah satu menteri saya. Saya tanya, menteri apa Pak? Menteri peranan wanita. Wah, tidak benar, dia di YouTube ada, tapi saya berhenti. Tidak, sekarang jadi ustaz saja, guru ngaji. Ini enak punya teman, punya saudara banyak. Belum hafal belum? Saya ulangi lagi ya. Nanti ayatnya surah apa? Az-Zariyat. Az-Zariyat itu surah keberapa? 51. Ayat yang kita akan kaji ayat berapa? 15, 16, 17, 18, 19. 4 ciri penghuni surga dan ternyata dimiliki oleh teman-teman saya sekarang. Jarang-jarang nih saya kasih tahu nih 4 ciri penghuni surga. Mumpung saya lagi datang, saya kasih tahu. Ini beneran, kalau nggak sama jamaah sini nggak saya kasih tahu. Ini bener, saya ngambil untung. Allahu Allahu Allah. Allah
Saya pindah sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ada yang menganggap Bismillah bukan ayat, ada yang menganggap Bismillah ayat. Saya nggak mau berdebat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yang terakhir, yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Coba al-ma'un ar-aita. Coba ar-aita alladhi yukazzibu bid-din. Fazalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Alif lam mim. Nanti berhenti keduanya. La raiba fi. Ya, coba satu lagi alif. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Allah, sanad Anda nyambung ke saya, nyambung sampai Rasulullah. Gak boleh baca sendiri, punya guru. Coba sekarang saya ajak baca Al-Humazah. Apa? Saya cuma dengerin. Wailul 1, 2, 3. Wailul likulli humazatil lumazah. Kok jadi panjang? Mulai ngejar lagu tapi ninggalkan tajwid. Lu kok humazah? Padahal kan pendek, tetap dipotong. Wailun likulli humazatil lumazah. Baik, gak berlama-lama. Az-Zariyat. Ya silahkan buka HP-nya. Punya? Al-Quran terjemah di HP. Hari ini masa nggak punya sih? Saya doakan yang HP-nya ada aplikasi Quran terjemah masuk surga sama HP-HP-nya. So, saya nggak bercanda. Ingat nggak dulu kisah Bilal Ustaz Giono? Ya Bilal, ba'da sholati subhi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Bilal, ya Bilal, sami'tu dafa'na alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku dengar langkah sandalmu, nak luntukan sandal, langkah sandalmu di surga. Karena memang hartanya digunakan untuk ibadah. Ini. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Masih sama ya? Masih sama kan? Dengerin aja, jadi gak kelamaan nanti.
akhizina ma atahum rabbuhum. Yang ketiga, innahum kanu qabla zalika muhsinin. Lagu pertama lagi, iya kan? Ulang. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Lagu kedua, wa bil ashari hum yastaghfirun. Coba sama-sama yang terakhir, wafi terakhir, wafi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Bayangkan kalau umat Rasulullah atau umat Islam punya guru Quran, mau 10, mau 1000 sama-sama baca. Oke, lagunya Bayati, semuanya nyambung. Ini kan kita sekarang sombong. Kalau sudah bisa baca Quran, sudah baca sendiri. Enggak gitu. Qiraatnya saja harus punya guru. Baik, apa yang akan saya sampaikan? Yang akan saya sampaikan tentang 4 ciri penghuni surga. Tidak banyak di ayat ini. Saya baca sengaja dari ayat 15. Tapi ciri penghuni surga yang pertama, akhizina ma atahum rabbuhum. Ciri yang pertamanya ayat 16. Apa ciri penghuni surga yang pertama? Ada pada diri kita. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu dulu. Kanu itu fi'lu madhin naqis. Mau belajar terjemah gak pakai ilmu nahwu? Dia gak bisa. Mohon maaf, saya buktikan nih. Dibuka surah Al-Baqarah ayat 180. Ayo dibuka, biar nanti kita tahu semuanya. Betapa tuh kita gak boleh baca sendiri, mana dalilnya, mana hadisnya gitu ya. Udah ketemu? Sudah ketemu? Al-Baqarah ayat berapa? Nanti digandengkan dengan yang kita sudah hafal, gak perlu. Ya, baik, gini dulu, gini. Itu jangan berubah. Al-Baqarah ayat berapa? Saya baca dulu bandingannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sebentar, bukan itu. Saya baca ini dulu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lagu yang terakhir. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang saya tanya, ayat yang saya baca tadi itu surah Al-Baqarah 183. Itu dalil tentang apa? Puasa. Saya tanya sekarang, kutiba alaikumus syiyam, puasa itu wajib atau sunnah? Puasa Ramadan yang saya baca 183 wajib atau sunnah? Dari mana Anda bisa tahu? Karena kutiba alaikumus syiyam menggunakan fi'lu madhin fi'lu madhin bil majhul. Kutiba alaikumus syiyam. Baik, dibuka Al-Baqarah 180. Nanti mohon maaf diterjemahkan. Oke, sudah ketemu? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Coba terjemahkan apa? Diwajibkan atas kamu. Agak kencang. Ustaz, tolong Ustaz, diterjemahkan agak kencang. Nanti supaya Anda tahu, jangan belajar sendiri. Saya kasih tahu nih, betapa yang ngaji sendiri sok pinter, nggak mau guru, itu nggak mungkin. Ini buktinya nih. Terjemahkan. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Diwajibkan. Jadi hukumnya apa? Wasiat sebelum mati wajib.
Saya tanya, apakah bapak kita sebelum mati wasiat? Si bro, bapak punya tanah, yang samping nanti bagi-bagi kalau bapak mati. Bagi-bagi kakakmu, adikmu. Yang belakang jangan kamu bagi-bagi bro. Kenapa Bi? Karena itu bapak sudah jual sama Cina. Wajib. Terjemahannya apa tadi? Diwajibkan. Diwajibkan. Salah. Demi Allah. Ayo. Anda nganggap baca Quran sendiri gak mau ngaji, gak punya. Ini tidak wajib. Kalau wajib, bapak kita dosa. Yang meninggal gak berwasiat. Ini jadi hukum wasiat? Tidak. Karena ayat ini apabila dibaca dapat pahala, tapi hukumnya sudah dimansuh dengan surah An-Nisa ayat 11. Baru tahu ya. Ayat yang tadi masih dapat pahala kalau kita baca, tapi secara hukum sudah dihapus. Karena ada hukum yang baru, yaitu surah An-Nisa ayat 11. Silahkan dibuka. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma thuluthu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi thuluth min ba'di wasiyyati yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ini ayat tentang waris. Jadi ayat yang tadi 180 hukumnya sudah dihapus, diganti dengan surah An-Nisa ayat 11. Jadi bapak kita nggak berwasiat karena nggak wajib, keburu meninggal. Tetapi ada surah An-Nisa ayat 11 tentang bagi waris. Ayo, tadi diartikannya diwajibkan kan? Berarti bapak-bapak kita yang keburu meninggal gak wasiat, kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berarti bapak kita dosa dong. Inilah yang disebut dengan pelajaran nasikh wal mansukh. Itu bagian dari min ulumil Quran. Baik, kita kembali ke Az-Zariyat. Ciri-ciri penghuni surga yang pertama, ya, innahum kanu qabla zalika muhsinin. Baik, apa yang kita temukan katanya di sini? Muhsinin apa? Ternyata muhsinin itu akar katanya adalah ahsana. Yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun. Nanti kalau jamak muhsinuna, muhsinina. Ternyata diulang oleh Allah kata muhsinin dan sejenisnya dalam Quran. Ini kalau belajar bahasa Arab satu saja kita sudah tahu muhsin. Itu di Quran diulang 186 kali. Artinya sudah satu kata yang kita tahu tuh, melakukan kebaikan, muhsin. Tapi bukan sekedar kebaikan. Karena ciri penghuni surga yang pertama itu muhsinin, bukan muslimin, bukan mukminin. Mohon maaf, penghuni surga itu bukan muslimin. Muslimin itu apa diantaranya? Mengerjakan sholat, mengerjakan puasa. Nah, ternyata kata Nabi kepada sahabat-sahabat di bulan Ramadan, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Kata Rasul, atadruna manil muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut? Terus sahabat karena latar belakangnya kebanyakan pedagang menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, yang kalau berdagang dagangannya ludes, modalnya nggak balik. Kata Nabi, laisa bizalik, innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasiyam. Umatku yang bangkrut adalah umatku yang di dunia sholat, puasa juga, tapi nanti pada hari kiamat seluruh amalnya dalam bentuk pahala diambil sama Allah, diberikan buat siapa? Malaikat, bukan buat orang. Artinya keislamannya
dalam bentuk pahala habis. Makanya ciri penghuni surga yang pertama itu muhsinin. Siapa muhsinin? Muhsinin itu Allah abadikan dalam surah keempat, orang yang bisa melaksanakan 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah itu terdapat dalam surah keempat, surah An-Nisa ayat 36. Silakan dibuka. Ayo cepat dibuka. Sudah ada yang ketemu? Yang enak ini lebih cepat ya. Cepat-cepat buka gitu. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu boleh pulang duluan. Sudah ketemu? Kita kan kepingin nih ya, calon penghuni, alhamdulillah. Kalau bisa mengerjakan 10 perintah Allah berarti kita muhsinin. Coba dilihat 10 perintah Allah itu, mohon maaf, ternyata Allahu Akbar, hanya 1 dari 10 perintah Allah ini yang ada kaitannya dengan Allah. Ya Allah, pantesan selama ini kita sudah merasa soleh, sudah merasa jadi orang baik. Padahal yang kaitannya cuma dengan Allah, zikir, baca Quran, gitu ya, yang wajib ditambah dengan tahajud. Ternyata selebihnya itu 9 kaitannya dengan manusia. Makanya nanti dikenal dengan hablum minallah, sudah baik, tinggal hablum minan nas. Nah, di sini ada 10 perintah Allah. Ini kelihatannya jadi kayak bengong ya. Tapi saya yakin ini sudah dikerjakan semua 10 perintah. Baik. Saya nggak kepingin cuma terjemah, supaya di bulan-bulan Quran ya dibaca Al-Qurannya, kan gitu ya. Sudah ketemu? Sambil ikut lagu yang tadi pelan-pelan ayo. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Ulangi lagu pertama. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Tutup lagu terakhir. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nanti di rumah praktek ya sama istri. Jangan lagu pertama dipakai ayat yang terakhir. Tahu nggak? Tadi yang pertama gimana? Allahu Allah. Nanti wa yamna'unal ma'un wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. Kan nggak enak. Jadi lagu terakhir itu tanda ini mau habis. Kadang-kadang imam juga harus tahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan gitu. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada ajarannya. Sama juga taraweh. Udah malam-malam sekarang mau 14. Takbir itu beda-beda. Takbir naik sama takbir tasyahud. Allahu Akbar. Nanti turun kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Terus kalau sujud Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau naik Allah. Kan gitu. Ini mau tasyahud Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya makmum pada diri. Paling enggak kalau terakhir ada nadanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir Allahu Akbar. Nah gitu. Jadi mantap. Kan betul ya. Jadi enak. Jadi mau sholat saja Anda gak boleh tergesa-gesa. Ini saya kasih tahu. Kenapa banyak jantungan? Karena gak ngikutin sunnah Nabi. Mohon maaf.
Sering terjadi loh, sering terjadi, saya sering melihat. Kata Nabi, ini hadisnya sahih, riwayat muttafaqun alaih. Idza uqimatis shalah, apabila sholat sudah dikerjakan sama makmum, sama imam, sudah sedang berjalan. Terus kita ini belum ikut. Kata Nabi apa? Faktu bisakinah, datangi sholat tersebut bisakinah. Sakinah apa sakinah? Jangan lari-lari. Saya kemarin Pak di Mekah kayak begitu. Saya mau pulang umroh, jadi karena hotelnya dekat, komat baru jalan saya. Karena habis benerin komat, Allahu Akbar, baru saya jalan. Kan gitu ya, sebelum tarawih, sebelum puasa. Sudah saya salat di pelataran, tenang. Allahu Akbar. Ini di belakang saya orang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah mau pada lari semua, keburu-buru kan. Allahu Akbar. Ada yang bilang, Pak, kalau sholat sepatunya lepas dulu Pak, gitu kan. Jadi karena terburu-buru bisa jadi jatuh, nggak boleh. Kalau belum sholat aja tenang-tenang, apalagi sholat. Baik, coba ternyata dari 10 perintah Allah calon penghuni surga itu yang pertama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Cuma satu, sembah Allah, jangan sekutukan. Sudah. Alhamdulillah. Ya Pak, betul ya. Walaupun sholat kita ini masih kalau ditimbang masih belum sempurna. Karena kadang-kadang masih ada yang subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Yang sholatnya kadang-kadang tergesa-gesa, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah. Udah pokoknya ya Allah. Tapi itu di luar Ramadan. Kalau sekarang enggak, semua ini saya yakin. Anak saya aja, hayya 'alas shalah. Senang dengar gitu. Kenapa memangnya? Berarti bentarnya enggak, demi Allah. Kadang-kadang di luar Ramadan. Ini makanya bulan ini buat membuktikan kepada malaikat. Panjang masih pembahasannya ini, kalau nanti saya bahas. Kenapa? Bulan ini buat membuktikan kepada malaikat bahwa kita ini lebih mulia sekalipun dari malaikat. Biasanya kalau di Jakarta Selatan, ya masih di tempat tidur, benar kan? Di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan begitu dengar kita bilang cepat, bentar lagi subuh. Kita sudah bangun. Coba, ya. Berarti bangun kita lebih cepat. Itu ciri penghuni surga. Itu ciri penghuni surga. Nanti ada tulisannya. Assalatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, masjid samping rumah saya bagus, nggak ada yang hafal, ganti bangun. Ini gimana? Saya tanya sekarang nih, kalau semuanya dibilang bid'ah, dolar masuk neraka, Nabi pernah nggak begitu? Nabi pernah nggak nyuruh sahabat bangun? Berarti kalau konsepnya semua yang tidak dikerjakan Nabi dolalah masuk neraka, berarti kita sekampung masuk. Makanya kadang-kadang saya sama teman-teman, saya dokter, saya bilang, oke, diskusi sama saya, mau bahas Arab, mau tafsir, diskusi aja baik-baik. Nanti jangan ketemu lah. Nanti ujung-ujungnya jangan sampai kita merasa paling benar. Iya,
kunut nggak kunut, pokoknya siapapun yang baca kunut biar kata imamnya jangan ngikutin. Ada yang kayak begitu. Allahu Akbar, mohon maaf. Anda kan bilang kembali ke Quran dan hadis, tapi kadang-kadang Anda bilang menurut Syekh Albani. Ulama juga. Maksud saya antisipasi lah, jangan begitu. Gara-gara kunut, nggak kunut ribut. Kalau yang ribut kita masih enak ya udah diem aja. Tapi kayak kalau yang nggak kunut sama kunut tuh orang kampung, ributnya pakai fisik. Iya kalau kampung, polisi datang bawa ke polsek. Kang Ojek nanya, kenapa dibawa ke polsek? Yang satu kunut tuh, yang satu nggak kunut. Kata Kang Ojek, untung gue nggak sholat. Urusin tuh yang kayak begitu, bener apa bener? Ya, beneran. Saya ini alhamdulillah saya keliling, Kasal undang saya. Mabesar Pak Maduri besok saya juga. Kemarin Kasal, Muhammad Ali saya yang ceramah. Kenapa? Kalau undang Pak Kiai masih bro enak orangnya. Iya beneran, saya gak dikit-dikit tuh bid'ah masuk neraka. Emang lu boleh di hari kiamat? Oh gampang sekali enggak? Kita cari. Anda mau bilang sanad saya, bapak saya hafiz Quran, kakek saya hafiz Quran, bahkan pejuang. Kakek saya lagi itu keturunan Syarif Maulana Hasanuddin. Kuat semuanya kiai ulama dan gak kaleng-kaleng. Kenapa saya kadang-kadang pakai imamah? Karena bapak saya imamah, kakek saya imamah. Tuh. Tapi kalau lagi begini, nasional, belah dadaku, NKRI, harga mati. Wah, tenang kayak begitu ya. Jadi ternyata dari 10 perintah Allah, ini ternyata cuma satu yang ada kaitan dengan Allah. Sisanya, apakah sudah berbuat baik sama ayah dan ibumu? Ini panjang loh. Punya gaji nggak? Punya gaji nggak? Punya penghasilan nggak? Dulu sahabat itu begitu berdagang, hasilnya ada, tanya sama Nabi, ini uang buat siapa? Ingat, di dalam Quran ada kata sodaqah, ada kata infak. Ketika sahabat itu berhasil berdagang, tanya sama Nabi, ya Rasul, saya punya keuntungan nih, punya keuntungan banyak nih. Uang ini buat siapa? Itu kalau sahabat. Nabi gak jawab. Gak mau Nabi jawab. Kenapa? Karena setiap Nabi jawab konsekuensinya adalah hukum. Maka ketika Nabi tidak menjawab, turunlah Jibril menjawab pertanyaan, membalas pertanyaan sahabat. Al-Baqarah 215. Kita sudah soleh, iya ketika menyembah Allah. Tapi kepada ayah dan ibu kita, coba dibuka Al-Baqarah 215. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به أليم. Coba yang laki-laki coba terjemahkan. Coba, apakah kita sudah muhsin? Sudah benar jadi calon penghuni surga? Silakan. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Stop, infak ya. Infak, bukan sodako. Kalau sodako itu ada sodako yang sunnah, yang wajib zakat. Jadi ini bukan zakat. Kepada siapa kita berinfak? Coba. Harta apa saja yang kamu infakkan, Nah, terus ya. hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Siap. Bagi siapa yang pertama? Ayo. Punya gaji, siapa yang harus menikmati pertama? Ayo, ini ayatnya. Apakah kita ini sudah muhsin? Mohon maaf, istri sudah beli baju lebaran? Belum. Ibu kita gimana? Kalau masih ada, itu yang pertama. Ini siapa sebenarnya harus menikmati? Allahu Akbar. Jadi kita ini sudah muhsin belum sih? Ternyata muhsin itu sembah Allah, berbuat baik sama ibu bapak, anak yatim, orang miskin. Bahkan di lanjutan ayatnya, tetanggamu yang dekat. Tidak disebutkan tetangga seakidah. Sampaikan kepada teman-teman kita yang bukan beragama Islam.
Tuhan kami, agama kami mengajarkan berbuat baik sama tetangga kita, bukan seagama. Tetangga pokoknya. Tetangga dekat, terus tetangga jauh. Wassahibi bil jambi. Berbuat baik sama teman-teman dan rekan-rekan. Masya Allah. Ini ajaran Islam. Makanya kan ketika kita ini berpuasa, terus kemudian disebabkan sesuatu kita tidak berpuasa, apa ganti tidak berpuasa kita? Zikir, bukan. Sholat sunnah, bukan. Tapi ayatnya adalah wa annal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Puasamu kalau nggak kamu kerjakan ganti, kasih makan. Siapa yang disebutkan? Ta'amu miskin. Disebutkan atau tidak? Orang miskin yang Islam. Ayo, ini kalau mau buka-buka Quran loh, disebutkan nggak? Jadi Islam ini makanya teman saya baru pulang dari Sheffield, ambil gelar doktor. Saya sudah selesai, dia belum, dia kesana kalah lama. Ya. Terus dia bilang apa? Saya Ustaz baru mengeksekusi sebuah gereja, patungan. Demi Allah dia cerita. Kok bisa gitu? Itu gereja jamaahnya udah habis. Tua, akhirnya jamaahnya nggak ada. Itu tanahnya kan kalau di sana memang sudah dikuasai sama yayasannya. Jadi akhirnya gerejanya itu dijual. Nanti nggak tahu dipindah kemana gitu ya. Akhirnya beli adalah orang kita, ya bukan Pak. Dan akhirnya makin banyak di sana yang masuk Islam. Kenapa? Karena sekarang orang belajar Islam itu nggak melihat kepada saya. Kan gini ya. Zaman teknologi sekarang, dia tinggal buka saja. Masya Allah. Orang gak perlu lagi datang ke toko buku dan ke perpustakaan, tapi dari dalam kamarnya orang bisa langsung lihat ajaran Islam. Islam memang diruntuhkan dan dirobohkan oleh umatnya sendiri. Al-Islam mahdubun bil muslim. Islam itu dirobohkan oleh umatnya sendiri, tapi bukan oleh ajarannya. Kenapa jadi bengong? Kayak terpukul. Masya Allah, udah jam 1 Pak, lewat 9. Nggak etis kalau saya terusin. Masya Allah. Itulah pintarnya Ustaz kalau ceramah cicil-cicil. Mudah-mudahan aja diundang lagi. Tapi demi Allah, saya semua bercanda. Demi Allah, saya ini orang tua saya yang sering marah. Saya demi Allah, tadi saya kasih lihat jadwal saya ini sebulan ini full betul, sehari itu sampai ada yang 4. Dan ini hari ini nanti jam 2 saya Dewan Syariah ceramah di Zoom. Kemudian nanti Cawang silakan Trans Jakarta buka puasa. Malamnya Ittihad Tebet. Saya bersyukur. Keliling terus cari barokah. Jadi berkat doa ibu saya. Pokoknya kalau kamu nanti benar jadi penerus bapakmu, insya Allah ilmu manfaat. Tapi jangan sampai kamu termasuk imanuhum bi amblobihim. Jadi Allah, saya punya ibu, tapi yang ustaz juga manusia kan. Jadi kamu juga ustaz manusia. Jadi Pak, ekonomi itu kok berat, paling berat ujian Pak. Saya ngalamin Pak dulu, sekarang udah hampir 60. Anak saya yang pertama di DPR MPR, gak sombong. Yang kedua MRT, yang ketiga dokter. Demi Allah udah jadi dokter. Gak dapat di negeri, ya lulusnya aja 1,5 M, dari mana Pak? Tapi alhamdulillah selesai. Tapi Ustaz juga manusia. Pernah saya namanya gak punya duit diundang ceramah. Saya tanya, ya Allah yang ceramah 7. Kalau 7 berarti kan amplopnya bagi 7 nih. Enggak, saya pikir gitu. Tapi langsung astagfirullah. Ingat nasihat ibu saya. Saya berangkat Pak. Begitu berangkat turun dari mobil, jamaah ngelihat saya pakai imamah. Dia mungkin sering ada lihat foto-foto saya kan, pakai imamah. Kalau saya kenal lihat imamah. Melihat saya, disangkanya saya Habib. Untung saya bukan Habib. Kalau Habib disuruh tes DNA. Saya turun pada cium tangan kanan kiri. Ada yang tarik dari belakang, saya kasih. Sampai panggung kaget Pak saya. Kenapa? Cincin batunya hilang. Tinggal ringnya. Mana bacan di 20 juta. Dulu kan harga batu naik Pak, mahal. Sekarang kan turun. Yang naik cuma batu nisan. Ya Allah, sampai di panggung saya gini, ya Allah, batu bacan 20 juta, ceramah 7 orang. Ya Allah, ini gak pulang modal. Tapi emang rezeki Pak ya, saya diem nih. Astagfirullah, ya Allah. Saya ingat pesan ibu saya. Panitia datang, tak. Kiai, kenapa? Batu hilang.
Kiai, tenang Kiai, kenapa? Kan bannernya 7 penceramah. Ternyata yang datang konfirmasi cuma Kiai aja berdua. Wah berarti 7 amplop bagi 2 kan? Jadi ngomong nih, setan itu kayak gitu Pak. Udah saya dia astagfirullah, terus aja gitu astagfirullah setan. 7 nih bagi 2, 7 bagi 2. Saya minta pakai tapi ceramah terakhir ya. Terus nanti panitia tenanglah, namanya juga 2 orang. Saya ceramah nih, udah sampai jam 12 saya selesai. Saya ingat besok ada kajian subuh, saya permisi ya, gak ikut makan malam udah jam 12. Bentar Kiai, supaya ketemu. Udah saya langsung aja. Bentar Kiai, kenapa sih gak boleh besok mau kuliah subuh? Panitianya belum datang yang megang amplop. Ini kacuan ujian nih. Saya mau saya jaga image dong. Nah itu gampang lah, nggak usah dipikirin deh. Saya nggak ada ngomong. Yang panitia pegang amplop Kiai nggak tahu kemana deh. Saya bilang jangan dipikirin lah. Yang penting siapin. Saya permisi nih demi Allah, saya permisi naik mobil dong. Saya baru kasih demi Allah, saya baru ada yang kasih hadiah mobil Fortune GS Sport. Itu saya bawa demi Allah, hadiah demi Allah. Apa yang mau korupsi? Kotak amal, nggak sampai. Saya demi Allah, misi nih, saya langsung aja nih, dikejar nih. Kiai, bentar Kiai. Tadi yang dijanjiin Kiai, cuma 2 Kiai dong, bagi 2 aja Kiai. Saya pegang amplop tebal nih. Salahnya saya sehingga itu. Demi Allah. Enggak, saya pikir kan, mohon maaf, saya nggak hitung karena bukan kembalian. Kalau kembalian kan saya hitung kan. Udah saya masukin aja nih, saya pulang nih. Datang dini nungguin udah 1:30 kan. Ya Allah bang, besok 1:30 baru pulang. Mama sampai nungguin. Saya bilang, mama bukan nungguin abang, nungguin amplop. Saya itu kalau dapat Pak, demi Allah, ibu saya udah meninggal dunia. Dulu ibu saya kasih ini mah, emang rezeki nggak ketukar. Kata orang-orang Ustaz takut sama bini. Saya bilang, saya dari dulu nggak pernah takut sama bini. Demi Allah, yang jadi masalah bini gue lebih berani dari gue. Saya kasih bini, saya ganti baju dong, udah malam, udah kelepek, ini kan baju yang teriak, jam 1:30. Ya Allah bang, saya turun dari tingkat, kenapa mah? Salah amplop susunan acara. Waduh, gak bener. Ini kok kajian ujungnya jadi begini. Udah pokoknya Azariyat ciri penghuni surga ya. Muhsinin, siapa muhsinin yang bisa melaksanakan 10 perintah Allah? Dalilnya di mana? An-Nisa ayat 36. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Mohon maaf, insyaallah ketemu umur panjang ya.